Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Fahmi, NIM 1950110. Nomor 1 adalah apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum. Ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum adalah mencakup pengetahuan dasar pengkajian kemasyarakatan, di mana ada kedudukan dan peran sosial, nilai-nilai dan norma-norma sosial masyarakat dan kebudayaan, serta perubahan sosial dan masalah-masalah kebudayaan, masalah-masalah sosial budaya. Yang kedua adalah faktor penentu efektivitas undang-undang. Faktor penentunya di sini yang pertama faktor penegakan hukum atau pihak-pihak pembentuk maupun penerapan hukum. Yang kedua faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang ketiga adalah faktor masyarakat atau lingkungan di mana hukum tersebut atau diterapkan. Selanjutnya adalah faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan kehidupan. Nomor 3 adalah mengenai sistem hukum itu apa. Sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum yang mempunyai kaitan atau interaksi satu sama lain yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asas yang dimana itu berfungsi untuk mencapai tujuan. Yang keempat adalah mengenai perbedaan fungsi hukum, alat kontrol sosial dan rekayasa sosial. Di sini fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial itu adalah dapat menetapkan tingkah laku manusia atau tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai suatu yang menyimpan terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Dapat kita simpulkan di sini bahwa hukum mengarah agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman tersebut terwujud. Yang selanjutnya adalah mengenai perubahan mengenai rekayasa sosial. Rekayasa sosial itu sendiri adalah merupakan di mana masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Jadi rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan. Dalam hal ini hukum yang diarahkan atau merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat. Kelima adalah efektivitas hukum. Di sini menurut saya adalah efektivitas hukum adalah orang yang benar-benar berbuat sesuatu dengan norma-norma sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma itu benar dan diterapkan dan dipatuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Rustiwati, NIM 19501-028. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas final yang pertama, yaitu ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum. Antara lain, sosiologi hukum akan senantiasa mempelajari terkait dengan norma dan kaidah yang ada di masyarakat. Sosiologi hukum mempelajari gejala sosial terkait yang ditinjau dari segi hukum. Kedua, faktor penentu efektivitas undang-undang adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan fungsi dari para penegak hukum. Yang ketiga, yang dimaksud sistem hukum, suatu tatanan hukum yang terdiri atas sub-sub sistem hukum yang tersusun secara sistematis. Yang keempat, perbedaan fungsi hukum, alat kontrol sosial dan rekayasa sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Sedangkan hukum sebagai rekayasa sosial sangat diperlakukan dalam proses perubahan masyarakat yang dimanapun senantiasa terjadi. Yang kelima, pemahaman saya tentang efektivitas hukum adalah sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita harus dapat menegakkan sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernalia Rahayu dengan nomor standbook 19501-007, kelas A19, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu yang pertama,
Apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum? Jawabannya yaitu ruang lingkup sosiologi hukum itu meliputi terkait dengan norma dan kaidah yang ada di masyarakat. Istilahnya, sosiologi hukum itu mempelajari gejala sosial yang terkait yang ditinjau dari segi hukum. Yang kedua, jelaskan faktor penentu efektivitas undang-undang, yaitu pertama, pengetahuan terhadap substansi atau isi dari perundang-undangan itu. Terus yang kedua, cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut. Yang ketiga, institusi yang terkait perundang-undangannya dalam masyarakat. Dan yang keempat, bagaimana proses lahirnya suatu undang-undang. Yang ketiga, kemukakan apa yang dimaksud sistem hukum, yaitu menurut Lawrence Friedman sendiri, itu seperangkat operasional hukum yang meliputi subsistem hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Sistem itu adalah sekaitan rangkaian atau bagian-bagian yang saling terkait dengan yang lainnya. Apa yang saling terkait itu yaitu pertama, substansi. Substansi itu meliputi aturan-aturan, norma dan pola perilaku. Terus yang kedua, struktur hukum itu yang meliputi suatu tatanan daripada elemen lembaga hukum. Dan yang ketiga, budaya hukum. Dan yang keempat, jelaskan perbedaan fungsi hukum, alat kontrol sosial, dan rekayasa sosial. Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk orang-orang agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Kontrol sosial ini dijalankan dengan menggerakkan beberapa aktivitas alat negara untuk mempertahankan pola hubungan dan kaidah-kaidah yang ada. Sedangkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat, bukan untuk memecahkan masalah sosial. Dan ini yang terakhir yaitu jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang-orang benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar diterapkan dan dipatuhi. Itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Astrid Winata, NIM 1901015. Saya akan menjawab mitos yang diberikan oleh Bapak, yaitu pertanyaan pertama, apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum? Sosiologi hukum itu meliputi ruang lingkup antara lain yang pertama, mempelajari terkait dengan norma dan kaidah yang ada di masyarakat. Dan yang kedua, mempelajari tentang gejala sosial terkait yang ditinjau dari segi hukum. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan faktor penentu efektivitas undang-undang. Faktor penentu efektivitas perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Kemudian nomor pertanyaan yang ketiga yaitu kemukakan apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kemudian nomor 4, jelaskan perbedaan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial. Yang pertama, fungsi hukum sebagai kontrol sosial. Tujuannya yaitu untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu, misalnya membuat larangan-larangan terutama ganti rugi dan sebagainya. Kemudian fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yaitu dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti
mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati. Kemudian nomor 5 yaitu jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar membuat sesuai dengan norma-norma hukum, sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Itulah tadi jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirshan Akfam, kelas A19, Stambuk 19501016. Adapun tugas final pertengahan semester atau mid test sebanyak 5 nomor, yaitu yang pertama, apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum, yaitu sosiologi hukum senantiasa mempelajari terkait dengan norma dan kaidah yang ada di masyarakat dan juga gejala sosial terkait yang ditinjau dari segi hukum. Adapun nomor 2 yaitu faktor penentu efektivitas suatu perundang-undangan, yaitu yang pertama pengetahuan terhadap substansi atau isi dari perundang-undangan itu, yang kedua cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut, yang ketiga institusi yang terkait perundang-undangannya dalam masyarakat, dan yang keempat bagaimana proses lahirnya suatu undang-undang. Nomor 3 yaitu sistem hukum menurut Lawrence Friedman adalah seperangkat operasional hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, di mana substansi hukum itu meliputi aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku, dan struktur hukum meliputi tatanan daripada elemen lembaga hukum, dan yang terakhir itu budaya hukum atau kebiasaan masyarakat. Adapun nomor 4 yaitu perbedaan antara fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai rekayasa sosial, di mana sebagai sarana kontrol sosial yaitu dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat. Maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Sedangkan rekayasa sosial suatu proses yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat, bukan untuk memecahkan masalah sosial. Dan yang terakhir nomor 5 yaitu efektivitas hukum, yaitu di mana masyarakat mematuhi dan menaati atau benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar ditetapkan dan dipatuhi. Mungkin itu saja dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan semester hukum sosiologi. Yang pertama adalah apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum? Jawabannya, menurut Sarjono Sekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi pertama, pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Yang kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, hukum timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial dan budaya. Yang kedua, pertanyaannya adalah jelaskan faktor-faktor penentu efektivitas undang-undang. Jawabannya, faktor-faktor penentu efektivitas suatu perundang-undangan. Yang pertama, pengetahuan terhadap substansi atau isi dari perundang-undangan itu sendiri. Yang kedua, cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut. Yang ketiga, institusi yang terkait perundang-undangannya dalam masyarakat. Keempat, bagaimana proses lahirnya suatu undang-undang. Pertanyaan ketiga, kemukakan apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Jawabannya, sistem hukum menurut Lawrence Friedman, sistem hukum adalah seperangkat operasional hukum yang meliputi subsistem hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Jadi, sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut, perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola yang tertentu. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan fungsi hukum, alat kontrol sosial, dan rekayasa sosial.
Yang pertama adalah sebagai sarana kontrol sosial, suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Kontrol sosial dijalankan dengan menggerakkan beberapa aktivitas alat negara untuk mempertahankan pola hubungan dan kaidah-kaidah yang ada. Sedangkan sebagai sarana rekayasa sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat, bukan untuk memecahkan masalah sosial. Dan pertanyaan yang kelima adalah, jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Mikael Adam Jordan, NIM 19501-012 dari kelas A19. Terima kasih. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Ada yang pertama, yaitu apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum. Nah, di sini adalah interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang memerlukan tindakan sesuatu dan makna, bukan saja hukum dalam arti tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis. Nah, sedangkan soal yang kedua yaitu jelaskan faktor penentu efektivitas undang-undang. Yang saya ketahui dari video di YouTube Bapak, yaitu saya mengambil kesimpulan bahwa dalam pembentukan perundang-undangan, hukum itu dibentuk berdasarkan filosofi yang mana terdapat sebuah nilai yang diharapkan dan melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok tertentu atau pendekatan sosial kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Nah, sedangkan yang ketiga adalah kemukakan apa yang dimaksud sistem hukum. Yang dimaksud sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat atau tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk soal yang keempat adalah jelaskan perbedaan fungsi hukum, alat kontrol sosial, dan rekayasa sosial. Kontrol sosial menurut Durkheim, hukum merupakan himpunan moralitas dan wahana untuk mencapai cita-cita sosial. Sedangkan hukum dalam rekayasa sosial menurut Weber sebagai alat paksa memegang kekuasaan dipengaruhi oleh kepentingan ideal, material, dan kepentingan kelompok-kelompok di dalam masyarakat sehingga menjadi struktur sosial. Sociological jurisprudence, ilmu adalah hasil pemikiran filosofis mengenai hukum dengan menggunakan ancangan sosiologis. Sedangkan sociology of law, sosiologi yang memberikan perhatian khusus terhadap hukum sebagai objek kajian dan memandangnya sebagai salah satu di antara semua fenomena sosial yang ada. Nah, sedangkan yang terakhir Sociology of law atau kajian sosiologi yang berdasarkan pada konsep tentang hukum sebagai cara mengendalikan sosial atau ilmu deskriptif yang menggunakan teknik-teknik empiris seperti yang Bapak sampaikan di dalam video YouTube-nya, yaitu bahwa ada satu contoh di Amerika terdapat sebuah kelompok masyarakat yang terkena dampak hepatitis atau salah satu penyakit tipes
yang disebabkan oleh sampah-sampah yang berserakan pada lingkungan masyarakat setempat. Nah, setelah diselidiki oleh peneliti-peneliti yang ada di daerah tersebut, dia menemukan bahwa penyebab dari masyarakat merasakan suatu penyakit atau suatu bencana di daerah itu disebabkan oleh tikus-tikus yang berserakan di dalam suatu lingkungan tersebut yang diakibatkan oleh sampah-sampah yang berserakan pada lingkungan tersebut. Nah, sehingga di situ hukum mengambil alih bahwa menulis di tempat sampah, jangan membuang sampah pada sembarangan tempat. Ya, jadi di situ setelah sekian lama berangsur-angsur masyarakat setempat akhirnya pulih dari penyakit hepatitis atau tipes itu. Nah, disitulah rekayasa sosial atau social control dalam hukum. Nah, sedangkan yang kelima adalah jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Nah, sedangkan pemahaman saya sendiri tentang efektivitas hukum adalah tindakan atau kontrol sosial yang mengatur seluruh tindakan-tindakan dalam masyarakat atau suatu kelompok tertentu yang bertujuan untuk menghindarkan dari tindak kejahatan-kejahatan yang tidak sesuai dengan norma dalam lingkungan suatu masyarakat atau masyarakat tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama, apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum? Yang pertama, pendekatan instrumental, dan yang kedua, pendekatan hukum alam, dan yang ketiga, pendekatan paradigmatik. Jadi soal yang kedua, jelaskan faktor penentu efektivitas undang-undang. Jadi ada beberapa faktor seperti faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ada juga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dan yang terakhir ada faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Jadi soal yang ketiga, kemukakan apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu tatanan hukum yang terdiri atas sub-sistem hukum yang tersusun secara sistematis untuk mencapai aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan fungsi hukum, alat kontrol sosial, dan rekayasa sosial. Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial, sedangkan rekayasa sosial adalah memanipulasi sosiologis informasi dari seseorang. Jadi soal nomor 5, jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Itu adalah suatu keadaan yang mengundang pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumahir Fitra Ramadan Kahar, NIM 1950120 dari kelas A19. Melalui video ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dosen. Yang pertama, apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum? Menurut Sujono Sukanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi pola-pola perilaku hukum warga masyarakat, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Soal kedua, jelaskan faktor penentu efektivitas di undang-undang. Faktor-faktor penentu efektivitas dari suatu undang-undang ialah yang pertama, pengetahuan terhadap substansi atau isi dari perundang-undangan itu. Selanjutnya, cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut. Yang ketiga, instansi yang terkait perundang-undangan dalam masyarakat. Dan yang keempat, bagaimana proses lahirnya suatu undang-undang. Pertanyaan selanjutnya atau soal selanjutnya, kemukakan apa yang dimaksud sistem hukum. Sistem hukum menurut Lawrence Friedman, sistem hukum adalah seperangkat operasional hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum meliputi aturan-aturan, norma dan pola perilaku hukum yang tertulis dan hukum yang
berlaku dalam masyarakat. Struktur hukum adalah tatanan daripada elemen lembaga hukum dan budaya hukum atau kebiasaan masyarakat. Soal selanjutnya atau soal keempat, jelaskan perbedaan apa yang fungsi hukum alat kontrol sosial dan rekayasa sosial. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Kontrol sosial dijalankan dengan menggerakkan beberapa aktivitas alat negara untuk mempertahankan pola hubungan dan kaidah-kaidah yang ada. Fungsi hukum rekayasa sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat tetapi bukan untuk memecahkan masalah sosial. Selanjutnya, jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Pemahaman saya, efektivitas hukum yaitu di mana masyarakat dapat mematuhi dan menaati hukum yang berlaku sesuai dengan norma-norma hukum atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Maya Putri, NIM 195010229. Pertanyaan pertama, apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum? Menurut Sarjana Sukanto, yang pertama itu ada pola-pola perilaku hukum warga masyarakat, dan yang kedua ada hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Dan pertanyaan kedua, jelaskan faktor penentu efektivitas undang-undang. Faktor hukumnya sendiri undang-undang, dan yang kedua faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor masyarakat di mana lingkungan atau hukum itu dibentuk atau ditegakkan. Dan yang keempat, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dan yang kelima, ada faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan tasa yang didasari pada kerja manusia di dalam pergaulan hidup. Dan pertanyaan ketiga, kemukakan apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan hukum dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berhubungan atau berkaitan satu sama lain dengan erat. Dan yang keempat, perbedaan fungsi hukum alat kontrol sosial dan rekayasa sosial, yaitu adalah fungsi hukum alat kontrol merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, sedangkan hukum sebagai rekayasa sosial yaitu suatu masyarakat dimanapun di dunia ini tidak ada yang statis. Dan pertanyaan kelima, jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum menurut saya adalah sesuatu yang apabila dijalankan dengan kebaikan-kebaikan, maka hasilnya pun akan baik. Karena di lingkup hukum kita sendiri ini, di lingkup hukum di Indonesia ini banyak hukum yang tidak sesuai dengan seharusnya, dan itu disebabkan karena ada istilah yang mengatakan bahwa tajam ke bawah tumpul ke atas, yang artinya di sini adalah bagi kelas bawah itu hukumnya sangat dikenakan, sedangkan untuk bagian pada kelas atas itu hukumnya tidak ada. Nah, di sini kita bisa melihat efektivitas hukum di Indonesia itu seperti apa. Dan efektivitas hukum menurut pemahaman saya adalah suatu kebaikan yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Akbar, NIM 195010001 kelas A19. Baiklah, saya akan apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum. Menurut Sarjana Sukanto, pola-pola perilaku dalam kurung hukum warga masyarakat. 2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok tersirat. 2. Jelaskan faktor penentu efektivitas undang-undang. Menurut Sarjana Sukanto, faktor hukumnya sendiri dalam kurung undang-undang. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk.
diterapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada kerja manusia di dalam pergaulan hidup. 3. Kemukakan apa yang dimaksud sistem hukum. Sistem hukum merupakan kesatuan dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan berkaitan secara erat. 4. Jelaskan perbedaan fungsi alat kontrol sosial dan rekayasa sosial. Fungsi hukum alat kontrol merupakan suatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, sedangkan hukum sebagai rekayasa sosial yaitu suatu masyarakat dimanapun di dunia ini tidak ada yang statis. 5. Jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Kemampuan untuk menciptakan, melahirkan keadaan maupun situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syarif Pambardatila Ramli, Stambuk 19501-048. Saya akan menjawab tugas dari panel pertengahan semester atau mid-test. Nomor 1 itu, apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum? Dalam ruang lingkup sosiologi hukum, dia itu mengkaji tentang hukum dan pola-pola perilakuan sebagai ciptaan serta wujud dari keinginan-keinginan kelompok sosial. Yang kedua, jelaskan faktor penentu efektivitas undang-undang. Faktor-faktor penentu efektivitas undang-undang ialah: pertama, pengetahuan terhadap substansi dari perundang-undangan. Kedua, cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut. Ketiga, institusi yang terkait perundang-undangan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana proses lahirnya suatu undang-undang. Nomor 3, kemukakan apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Sistem hukum menurut Loren Friedman ialah seperangkat operasional yang meliputi yang pertama itu substansi sistem hukum, atau di mana aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku hukum yang tertulis dan yang berlaku hidup dalam masyarakat. Kedua, struktur hukum, di mana tatanan daripada lembaga hukum, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Dan yang ketiga yaitu budaya hukum, di mana nilai-nilai, norma-norma, dan lembaga-lembaga yang menjadi dasar dari sikap perilaku hukum. Nomor 4, jelaskan perbedaan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial. Yang pertama itu berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yaitu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Kontrol sosial dijalankan dengan menggerakkan beberapa aktivitas alat negara untuk mempertahankan pola hubungan dan kaidah-kaidah yang ada. Yang kedua itu sebagai rekayasa sosial, di mana suatu proses yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat dan bukan untuk memecahkan masalah sosial. Nomor 5, jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum, dan dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai social control saja, tetapi juga berfungsi sebagai menjalankan perekayasaan sosial. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Valentina Fibrini Harinda, NIM 19501-023. Pertanyaan dari nomor 1 itu, apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum? Yaitu adalah sosiologi hukum itu adalah hubungan sosial antara individu, masyarakat, dan juga kelompok-kelompok individu. Pertanyaan nomor 2, jelaskan faktor penentu efektivitas undang-undang, yaitu
dengan cara menjalankan undang-undang itu sendiri sesuai dengan konstitusi hukum itu. Yang ketiga, pertanyaannya, kemukakan apa yang dimaksud sistem hukum. Yang dimaksud sistem hukum di sini adalah alur hukum, mekanisme hukum itu sendiri. Yang keempat adalah pertanyaannya, jelaskan perbedaan fungsi hukum, alat kontrol sosial dan rekayasa sosial, yaitu konstitusi sosial hukum yang berlaku, sedangkan rekayasa sosial adalah strategi hukum untuk mencapai tujuan hukum. Yang kelima, jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum, yaitu hukum yang tepat sasaran atau penerapan hukum yang tepat. Demikian jawaban dari saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulfikar, NIM 195010003. Atas tugas dari Bapak Dr. Patawari SHMH, saya akan menjawab yang nomor 1 itu apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum itu. Menurut saya, sosiologi hukum itu mengkaji perihal hubungan sosial antar masyarakat ataupun antar kelompok masyarakat. Dan yang kedua, menjelaskan faktor penentu efektivitasnya undang-undang. Faktor penentu efektivitasnya itu ya dengan cara ya menjalankan undang-undang itu sesuai dengan alur konstitusi undang-undang itu sendiri. Dan yang ketiga, kemukakan apa yang dimaksud sistem hukum. Ya, yang dimaksud sistem hukum itu adalah alur atau mekanisme berjalannya hukum itu. Dan yang keempat, jelaskan perbedaan fungsi atau fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial. Menurut saya konstitusi hukum yang berlaku menurut saya itu fungsi itu yang adalah konstitusi hukum yang berlaku, sedangkan rekayasa sosial adalah strategi hukum dan untuk hukum untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Dan yang kelima, jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum, tentang efektivitas hukum itu ya seperti hukum itu tepat pada sasarannya dan cara penerapan hukum itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurlita dengan NIM 205011075. 1. Apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum? Dalam kajian bahan perkuliahan tersebut diurai dari perspektif hukum bahwasanya hukum lebih faktual dan memiliki objektifikasi atas sosiologi. Sosiologi hukum akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan hukum yang menjadi objek kajiannya itu, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam sosiologi hukum, kedua ragam hukum itu, yang berlegalitas formal dan yang berlegitimitas sosial, sama-sama dibicarakan dalam suatu hubungan yang mungkin fungsional dan sinergis atau bahkan mungkin disfungsional atau kontroversial. Yang kedua, jelaskan faktor penentu efektivitas undang-undang. 1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. 2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron secara hierarki dan horizontal, tidak ada pertentangan. 3. Secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. 4. Penerbitan peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Yang ketiga, sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum yang mempunyai kaitan atau interaksi satu sama lain yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asas di mana berfungsi untuk mencapai tujuan. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri tetapi saling terikat.
Yang keempat, jelaskan perbedaan fungsi hukum, alat kontrol sosial, dan rekayasa sosial. Hukum sebagai kontrol sosial. Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan peranata sosial lainnya, misalnya keyakinan kesusilaan. Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi definisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkan, seperti berbagai larangan, tuntunan, dan pemberian ganti rugi. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sedangkan hukum sebagai rekayasa sosial, adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial suatu masyarakat dimanapun senantiasa mengalami perubahan. Hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah fungsi hukum sebagai a tool of engineering, sebagai rekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. 5. Jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum, sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang salah atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isni Sadrian, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, NIM 195010009. Saya akan menjawab soal-soal dari Bapak Dr. Patawari SHI MH. Yang pertama, apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum? Sosiologi hukum adalah substansi disiplin yang mempelajari pola-pola perilaku dalam masyarakat. Kajian sosiologi hukum berupa 1. Hukum dalam sistem sosial, 2. Perbandingan hukum dalam masyarakat, 3. Sifat hukum yang dualistis, 4. Hukum sebagai alat kekuasaan, 5. Kaitan hukum dengan nilai budaya, 6. Hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Yang kedua, faktor-faktor penentu efektivitas suatu perundang-undangan. Yang pertama, pengetahuan terhadap substansi dari perundang-undangan itu. Yang kedua, ide-ide memperoleh pengetahuan tersebut. Yang ketiga, institusi yang berkaitan perundang-undangannya dalam masyarakat. Yang keempat, bagaimana proses lahirnya suatu undang-undang itu. Yang ketiga, kemukakan apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian atau hukum yang mempunyai kaitan atau interaksi satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, di mana berfungsi mencapai tujuan masing-masing. Bagian tidak berdiri sendiri tapi saling berkaitan. Arti pentingnya yaitu setiap bagian terletak pada ikatan sistem dalam satu kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya. Yang keempat, jelaskan perbedaan fungsi hukum, alat kontrol sosial, dan rekayasa sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Sedangkan hukum sebagai alat rekayasa sosial suatu masyarakat dimanapun di dunia ini tidak ada yang statis. Masyarakat maupun senantiasa mengalami perubahan. Hanya saja ada masyarakat yang
perubahannya pesat dan ada pula yang lambat. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai social control, tetapi dapat juga menjalankan fungsi kerekayasaan sosial. Itu setiap bagian yang terletak pada ikatan sistem dalam satu kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya. Yang keempat, jelaskan perbedaan fungsi hukum, alat kontrol sosial, dan rekayasa sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Sedangkan hukum sebagai alat rekayasa sosial, suatu masyarakat dimanapun di dunia ini tidak ada yang statis. Masyarakat maupun senantiasa mengalami perubahan. Hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lambat. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai social control, tetapi dapat juga menjalankan fungsi kerekayasaan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuriman, NIM 195011011 dari kelas A19. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum? Yang pertama, pola perilaku hukum warga masyarakat. Kemudian hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan faktor penentu efektivitas undang-undang. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri. Faktor hukum itu sendiri, yaitu undang-undang itu sendiri. Kemudian faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada kerja manusia di dalam pergaulan hidup. Kemudian, kemukakan apa yang dimaksud sistem hukum. Sistem hukum merupakan kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian atau unsur-unsur yang satu sama lainnya saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Kemudian nomor 4, pertanyaan keempat, menjelaskan perbedaan fungsi hukum sebagai alat kontrol dan rekayasa sosial. Fungsi hukum sebagai alat kontrol merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, sedangkan hukum sebagai rekayasa sosial yaitu suatu masyarakat dimanapun di dunia ini tidak ada yang statis. Kemudian yang kelima, jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Efektivitas itu kemampuan untuk menciptakan atau melahirkan keadaan maupun situasi yang dikehendaki oleh hukum atau yang diharapkan oleh hukum. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deres GM, NIM 1950104, kelas A19. Saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Patawari SHI MH.
yaitu 1. Apa ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi hukum, yaitu tradisi suatu tempat. 2. Jelaskan faktor penentu efektivitas undang-undang, yaitu konstitusi hukum. 3. Kemukakan apa yang dimaksud dengan sistem hukum, adalah alur hukum atau mekanisme hukum. Nomor 4. Jelaskan pemahaman fungsi hukum, alat kontrol sosial, dan rekayasa sosial. Kontrol sosial adalah hukum yang berlaku, sedangkan rekayasa sosial adalah strategi hukum untuk mencapai tujuan hukum. 5. Jelaskan pemahaman Anda tentang efektivitas hukum. Pemahaman saya adalah penerapan hukum yang tepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.